Bagi Anda praktisi olahraga, tentu tidak asing dengan istilah carbo loading, dan tidak sedikit pula yang salah kaprah dengan istilah carbo loading. Oke, mari kita bahas dari mulai definisi. Carbo loading adalah usaha untuk meningkatkan cadangan energi tubuh dalam bentuk glikogen, sehingga pada saat event atau race, Anda memiliki cadangan glikogen yang tinggi, sehingga performa Anda akan naik, mengurangi fatigue, dan meningkatkan endurance. Tubuh kita mempunyai beberapa sumber energi untuk diolah: gula darah, glikogen, protein, dan lemak. Dari semua itu, glikogen adalah sumber energi yang paling vital karena fluiditasnya yang tinggi, mudah dan cepat dikonversi menjadi energi. Sebaliknya, asupan energi dari makanan mudah dikonversikan menjadi glikogen. Namun masalahnya, tubuh kita tidak bisa menyimpan glikogen dalam jumlah yang banyak. Pada orang dengan berat badan 80 kg misalnya, hanya terdapat kurang lebih 500 gram glikogen yang disimpan dalam 80% di otot dan 20% pada liver. Lebih dari itu, sisa energi akan disimpan dalam bentuk lemak. Jumlah glikogen ini setara dengan 2000 kilokalori. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan energi berlari sejauh 30-40 km dengan intensitas yang sedang. Namun dengan modifikasi dan pola diet yang tepat, seseorang dapat memaksimalkan cadangan glikogen dari tubuh dari 500 gram menjadi maksimal 1200 gram. Inilah yang disebut dengan carbo loading. Energi sebesar ini sangat-sangat bermanfaat untuk menunjang performa saat event atau race. 1200 gram glikogen setara dengan 4800 kilokalori. Jumlah itu cukup untuk menyelesaikan lari maraton selama 5 jam atau sepak bola dengan intensitas tinggi sepanjang 2 kali 45 menit. Dan statistik menunjukkan distance coverage, average speed, dan performa lapangan seorang Karim Benzema tidak menunjukkan perubahan yang signifikan saat mereka menjalankan ibadah puasa di tengah kompetisi yang sedang berlangsung. Inilah salah satu peran pengaturan cadangan glikogen dalam tubuh atau carbo loading. Kesimpulannya, carbo loading ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan performa dan endurance pada event yang membutuhkan endurance pada intensitas sedang. Namun carbo loading tidak bermanfaat pada event yang membutuhkan energy burst yang tinggi dalam waktu singkat. Carbo loading juga tidak diperlukan pada saat sesi latihan, karena justru kita berharap tubuh kita menggunakan energi dari lemak saat cadangan glikogen habis. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan carbo loading yang benar? Kebanyakan orang salah kaprah dengan cara melakukan carbo loading. Mereka mengira hanya cukup makan karbohidrat malam sebelum event. Itu salah besar. Justru tindakan seperti itu akan membuat pencernaan menjadi penuh. Perubahan pola makan yang mendadak juga akan merusak irama metabolisme tubuh dalam memecah energi. Lalu bagaimana cara melakukan carbo loading yang benar? Ada 2 tahap. Tahap pertama dimulai 1 pekan sebelum event atau race, dengan cara melakukan latihan-latihan sedang sampai tinggi dan diet rendah kalori, rendah karbohidrat. Catat ya teman, rendah kalori dan karbohidrat. Cara ini akan membuat jumlah cadangan glikogen dalam tubuh mencapai titik yang terendah. Lalu, tubuh akan memproduksi banyak enzim glikogen sintase yang berfungsi merubah gula darah menjadi glikogen. Tahap kedua dimulai 3 hari sebelum event atau race. Tetap melakukan latihan dengan mengurangi intensitas dan memperbanyak aktivitas aerobik. Kemudian diet dengan kuantitas yang normal, namun dengan porsi karbohidrat kurang lebih 60%. Jadi jumlah karbohidrat ditingkatkan, namun jumlah protein dan lemak sama sesuai standar. Cara ini akan memanipulasi tubuh sehingga jumlah glikogen dalam tubuh akan jauh lebih besar, yaitu lebih dari 2 kali lipat jumlah glikogen normal. Modal glikogen inilah yang pada saat event atau race akan meningkatkan performa dan endurance Anda. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.